Selamat malam para sahabat GPIB yang terkasih dalam Kristus dimanapun Anda berada. Senang sekali bisa berjumpa kembali dalam program Night Call GPIB bersama saya Pendeta Nu Gustomi Gultom yang saat ini dipercayakan tugas sebagai pendeta jemaat di GPIB Sion Tembudan, Pospelkes Bukit Muria Tabalar, Berau, Kalimantan Timur. Kita akan mengambil waktu istirahat, namun sebelumnya akan mendengarkan sapaan firman Tuhan. Untuk itu, mari kita berdoa. Tuhan sumber kehidupan kami, sebelum kami mengambil waktu istirahat, kami yang bersekutu di dalam program Night Call GPIB ini, rindu untuk mendengarkan sapaan firman Tuhan. Karena itu, bimbinglah kami, supaya kami mengerti bahwa kami harus hidup seturut dengan maksud Tuhan dan menjalankan apa yang Tuhan kehendaki. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sahabat GPIB yang terkasih, firman Tuhan untuk direnungkan pada malam hari ini diambil dari kitab Kejadian pasal 39 ayatnya yang ke-21 sampai ayatnya yang ke-23 yang menyatakan kepada kita. Namun Tuhan menyertai Yusuf dan melimpahkan kasih setianya kepadanya. Ia membuat Yusuf mendapat kemurahan dari kepala penjara itu. Kepala penjara mempercayakan semua tahanan dalam penjara itu kepada Yusuf, dan segala yang harus dilakukan di situ, dialah yang mengurusnya. Kepala penjara tidak mencampuri segala yang dipercayakan kepada Yusuf, karena Tuhan menyertai dia, dan apapun yang dikerjakannya, Tuhan membuatnya berhasil. Demikianlah firman Tuhan dibacakan. Berbahagialah kita bila kita mendengarkan dan melakukannya. Sahabat GPIB yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, lahir sebagai putra pertama dari istri kesayangan Yakub, yakni perempuan bernama Rahel, dan mendapat perlakuan yang berbeda dari ayahnya, ternyata tidak menjamin kehidupan Yusuf berjalan aman-aman saja. Malah justru memicu rasa iri dan cemburu dari beberapa saudaranya yang berujung pada rencana-rencana yang jahat terhadap Yusuf, seperti pembunuhan, dibuang ke sumur, sampai menjual Yusuf kepada orang-orang Ismail. Entah bagaimana perasaan saudara-saudara Yusuf membayangkan setelah Yusuf dijual. Mungkin mereka menduga Yusuf akan bekerja keras dan mungkin akan mati kelaparan, mungkin dia akan disiksa sebagai budak, atau mungkin dia tidak bisa bertahan hidup di tempat di mana dia dibawa oleh orang-orang Ismail. Tetapi peristiwa penjualan itu justru membawa Yusuf ke Mesir dan perlahan-lahan menyaksikan bahwa Tuhan menyatakan kebenaran dari mimpi Yusuf yang sebelumnya membuat saudara-saudaranya marah kepadanya. Dia dibeli oleh Potifar, seorang kepala pengawal raja di Mesir. Dan dengan Potifar, dia mendapat kepercayaan dan kuasa yang cukup besar. Semua itu tidak lepas dari penyertaan Tuhan yang senantiasa menolong dan membantu Yusuf dalam menyelesaikan tiap pekerjaan dan tanggung jawabnya. Selain itu, setelah Yusuf lepas dari pembunuhan dan bahaya yang direncangkan oleh saudara-saudaranya, rupa-rupanya rintangan hidup Yusuf belum berhenti sampai di situ. Ternyata semakin dia mengalami keberhasilan, masalah juga tampaknya makin besar. Mungkin sahabat GPIB begitulah gambaran pertumbuhan iman kita, yang makin bertambah, makin berkembang, makin kita merasa kuat, makin diuji juga oleh berbagai rintangan dan tantangan yang mungkin semakin besar. Yusuf dipenjara dan menurut hukum waktu itu dengan tuduhan pelecehan terhadap istri Potifar,
dia bisa dijatuhi hukuman mati. Tapi sekali lagi Tuhan menyertai Yusuf. Atau lebih tepat kita katakan Tuhan menyertai orang yang hidup jujur dan benar. Itulah yang dinyatakan melalui kisah perjalanan Yusuf yang penuh lika-liku ini. Tidak jelas apa niatan istri Potifar dalam menggoda Yusuf. Apakah hanya untuk melampiaskan nafsu belaka, atau justru memang sengaja ingin menjatuhkan integritas Yusuf di depan banyak orang, termasuk di mata Potifar. Dan kalau pada akhirnya Yusuf tidak dihukum mati, berarti Yusuf sudah lepas untuk kedua kalinya dari kematian. Dan dia justru malah mendapat kepercayaan dari kepala penjara. Dia diberi kuasa untuk mengatur semua tahanan di penjara. Sementara ia adalah seorang tahanan juga. Sepintas mungkin kita berpikir, kepala penjara itu hanya sedang mengurangi dan meringankan tugasnya dan membebani Yusuf. Tapi tampaknya ini adalah pintu untuk lepas dari tahanan. Ini semua tidak lepas sekali lagi dari penyertaan Tuhan. Sahabat GPB yang terkasih, pertumbuhan iman rasanya tidak hanya soal bertambah dan berbuah, tetapi bisa bertahan di tengah kondisi paling menantang dan berbahaya sekalipun, paling menggoda, paling mengguncang, adalah bagian yang paling penting untuk bertumbuh. Yusuf mungkin seperti emas yang dilemparkan ke dalam lumpur berkali-kali, tapi nilai hidupnya dan integritasnya tidak berkurang sedikit pun. Ditahan dalam penjara tidak berarti menahan laju pertumbuhan iman Yusuf, karena dia tahu bahwa Allah menyertainya dan kehendak Allah tidak bisa digagalkan oleh manusia. Selama Tuhan berkehendak kita terus melangkah, kita akan tetap melangkah sekalipun banyak yang merintangi. Itulah ujian pertumbuhan iman kita. Tapi yang harus selalu kita pegang dan kita ingat dalam perjalanan hidup kita ke depan, mohonlah penyertaan Tuhan senantiasa dan melangkahlah bersama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Mari menutup sabda Tuhan ini kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan telah menyapa kami dengan renungan yang kiranya oleh karena kami menghayati dengan sungguh, hidup kami mengalami perubahan ke arah yang lebih baik. Membuat kami sadar bahwa kami harus senantiasa memohon penyertaan-Mu, supaya hidup kami berjalan ke depan dengan semua rintangan dan tantangannya. Tuhan menolong kami untuk melewati semua itu. Kami menyerahkan hidup kami di malam hari ini, dimanapun kami berada, yang bersekutu dalam program Night Call GPIB. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sahabat GPIB yang terkasih, sampai di sini saya menemani Anda dalam renungan Night Call GPIB. Sampai bertemu dalam program Morning Night Call GPIB dalam episode yang lain. Selamat mengambil waktu istirahat dimanapun Anda berada. Tuhan Yesus memberkati kita semua.